Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan daring ya. Semoga anak-anak siap, semoga anak-anak tetap sehat ya, dan jaga kesehatannya dalam kondisi saat ini. Kondisi yang musim penghujan, kondisi yang kondisi yang serba kita rasakan sekarang. Untuk pelajaran akidah akhlak khususnya jangan lupa anak-anak baca basmalah, jangan lupa baca al-fatihah, baca asmaul husna kalau anak-anak mau melaksanakan kegiatan dalam pembelajaran akidah akhlak. Kemarin kita belajar tentang beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Ya, kita belajar tentang ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar. Sekarang kita akan belajar tentang kewajiban beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, setiap muslim wajib beriman kepada qada dan qadar ya. Kita wajib beriman. Kita tidak boleh mengingkari adanya qada dan qadar. Kalau kita ingkar, berarti sikap itu bukan sikap seorang muslim. Karena seorang muslim wajib beriman kepada qada dan qadar. Qada adalah ketentuan, qadar adalah pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, untung ruginya seseorang hanya ada pada kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini kita harus percaya kepada segala kehendaknya Allah dan kita harus sabar atas segala cobaan, segala ujian yang menimpa kita. Ujian yang menimpa kita ya. Kalau anak-anak lihat pada zaman-zaman sekarang ini, pada zaman di mana anak-anak hidup pada saat ini dan anak-anak melihat bagaimana orang-orang itu ya, dia akan melihat untung rugi ya. Untung ruginya ya itu Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Kita hanya bisa percaya. Kita hanya mempunyai kewajiban untuk percaya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu adalah dalam mempraktekkan kehidupan ini. Dalam mempraktekkan kehidupan ini itu kita bisa menjadi yang nikmat, kadangkala kita bisa merasakan yang tidak nikmat, kadangkala kita merasakan senang, kadangkala kita merasakan susah, kadangkala kita merasakan sehat, ada kalanya kita merasakan sakit. Nah, itu semuanya sudah kekuasaannya Allah, semuanya sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah menantang siapa saja yang tidak bisa menerima qadanya dengan ridho ya, dan tidak bisa bersabar atas segala cobaan yang diberikan kepadanya, supaya orang itu mencari Tuhan selain Allah. Lebih-lebih pada zaman sekarang ini, ya, orang-orang serba ada yang kesulitan dalam hidup, ya, ada yang kesulitan dalam belajar, ya. Ketika dia sulit, ya, dalam pembelajaran, itu kita harus bersabar. Kita harus bersabar.
Orang-orang yang sulit dalam kehidupannya, dia harus bersabar dalam sebuah kesulitan. Kalau dia tidak sabar, pasti akan menjalani jalan pintas, mencari jalan pintas. Ketika kita contohkan pada anak-anak yang belajar, jalan pintasnya apa? Kita menyontek. Jalan pintas kita menyontek. Ya. Menyontek itu tidak akan baik. Ya. Menyontek itu tidak akan baik. Kapanpun menyontek tidak akan baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita masuk yang ketiga, sekarang kita masuk ke dalam hikmah beriman kepada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah kita beriman, hikmah kita percaya kepada qadha-nya Allah, hikmah kita percaya kepada qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Ya, melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Ya, kita akan lebih bersyukur, kita akan lebih bersabar. Bersyukur dalam apa? Kita akan bersyukur ya terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, atas keberuntungan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi akan menjadi sebaliknya kalau kita diberikan ujian-ujian oleh Allah, kita akan bersabar ya atas ujian-ujiannya, karena hal itu adalah beriringan antara bersyukur dan bersabar. Setelah orang-orang diberikan nikmat, pasti dia akan diberikan ujian. Setelah kita diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada saatnya kita diberikan ya ujian berupa kita diberikan kesedihan. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga akan diberikan ya rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Ketika kita beriman kepada qadha dan qadar, hikmahnya kita akan jauh dari sifat sombong. Kenapa kita jauh dari sifat sombong? Karena semua itu hanya Allah yang memiliki. Keberhasilan kita, kepandaian kita, kehebatan kita itu semata-mata adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kita akan jauh dari putus asa. Karena apa? Karena ketidakberhasilan yang kita lakukan, kegagalan-kegagalan yang kita alami, ya, itu hakikatnya adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Akhirnya kita tidak mudah berkeluh kesah dalam menjalani ketidakenaan dalam hidup. Ya, ketidakenaan dalam hidup. Kita akan kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Kita akan selalu optimis. Kita akan selalu optimis. Kita akan selalu giat bekerja. Karena apa? Karena kita sudah belajar tentang qadha-nya Allah, belajar tentang qadarnya Allah, yang mana ada salah satu takdir yang bisa kita perbaiki, kita atau kita merubahnya. Contohnya dalam suatu usaha dalam belajar.
Kalau kita tidak belajar, anak-anak tidak belajar sungguh-sungguh, secara normal anak-anak tidak akan menjadi pandai. Ya, kalau anak-anak tidak menghafalkan secara nalar akal kita tidak hafal. Kecuali murid-murid yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kecerdasan, diberikan ilmu yang melebihi ilmu-ilmu pada umumnya, atau disebut ilmu laduni, tanpa dia belajar secara sungguh-sungguh, tanpa dia belajar seperti pada umumnya manusia belajar, dia menjadi cerdas. Ya, nah, itu salah satu contohnya. Ya. Kemudian menenangkan jiwa. Jiwa akan menjadi tenang. Ya. Karena apa? Karena semua di dalam hidup ini, baik itu senang, baik itu keberhasilan, baik itu keberuntungan, ya. Kemudian baik itu musibah atau kegagalan, baik itu ujian dan ujian-ujian lagi, itu semuanya adalah merupakan perjalanan dan Allah yang menghendakinya. Di situ kita akan menjadi ketenangan jiwa, akan menenangkan jiwa kita. Kita tidak akan melaksanakan hal-hal yang aneh-aneh. Karena apa? Karena kita adalah hakikatnya menjalankan suatu kehidupan. Kehidupan dalam alam dunia, ya. Nah, hakikatnya menjalankan suatu kehidupan di alam dunia, ya. Itu menenangkan jiwa. Dari bab ini, coba tugasnya anak-anak merangkum, ya. Anak-anak merangkum materi bab beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Silahkan dirangkum, silahkan ditulis dalil-dalilnya, silahkan dipelajari. Ya, nanti suatu saat akan Pak Ali lihat rangkumannya. Ya, akan Pak Ali lihat rangkumannya. Bahwa anak-anak yang taat kepada aturan, dia pasti akan memiliki nilai lebih dari yang lain. Ya, dan anak-anak yang belajar sungguh-sungguh akan memiliki kecerdasan yang lebih daripada yang tidak belajar. Maksudnya apa? Kalau anak-anak disuruh merangkum dengan baik. Disuruh menulis dengan baik. Itu secara tidak langsung anak-anak sudah belajar. Kalau anak-anak sudah belajar. Ketika anak-anak belajar, besok kalau anak-anak mengerjakan ulangan-ulangan, anak-anak mengerjakan penilaian tengah semester, anak-anak mengerjakan penilaian akhir semester, secara tidak langsung nilai itu akan mengikuti. Maksudnya apa? Anak-anak bisa mengerjakan karena anak-anak belajar secara sungguh-sungguh, ya. Semoga pertemuan pada malam, ya. Ya, kok malam, ya. Semoga pertemuan pada kali ini bawa manfaat, ya. Apa yang Pak Ali sampaikan, ya, dipelajari, dipahami. Kalau tidak paham, anak-anak belajar dengan teman-temannya, ya. Dan semoga juga anak-anak tetap bersemangat, ya, biarpun dalam pembelajaran daring, ya.
Semoga ilmunya menjadi ilmu yang manfaat dan anak-anak perilakunya dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tetap diberikan kekuatan dalam kita belajar, diberikan kesabaran dalam kita belajar, diberikan kemudahan-kemudahan dalam kita belajar, ya, diberikan kemudahan-kemudahan dalam kita belajar. Kemudian diberikan jalan keluar kalau memang anak-anak memiliki kesulitan-kesulitan dalam belajar. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.